والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab pendalilan dengan as-sunnah untuk penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebutkan terlebih dahulu kedudukan sunnah di dalam agama ini dan hubungannya dengan Al-Quran. Kita ambil kemarin apa? Indaka Hudzaifah, bagaimana kedudukan Al-Quran, kedudukan As-Sunnah. Nah, bahwasanya sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Maksudnya menafsirkan Al-Quran, nah, menjelaskan makna dan maksudnya. Taib. Dan yang kedua, as-sunnah itu tubayyinul Quran. Maksudnya bagaimana ini, Abah Muhammad? Sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Nah, menjelaskan hal-hal yang masih global di dalam Al-Quran. Kemudian datang as-sunnah menerangkan secara terperinci. Seperti misalnya perintah untuk menegakkan salat, wa aqimus salat. Tidak bisa seorang menunaikan perintah ini kalau tidak kembali kepada as-sunnah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana salat yang benar, tata caranya mulai dari awal sampai akhir. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Dan as-sunnah itu tadullu 'alal Qur'an. Maksudnya bagaimana? Ay tadullu 'ala ma dalla 'alaihi al-Qur'an wa tu'abbiru 'amma 'abbara 'anhu al-Qur'an fatakunu muwafiqatan lil-Qur'an fayakunu al-hukmu mimma dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah ka asma'illahi wa sifatihi. Dan Al-Quran dan As-Sunnah itu menunjukkan Al-Quran. Maksudnya apa? Menunjukkan hal-hal yang juga ditunjukkan oleh Al-Quran. Dan mengungkapkan perkara-perkara yang juga Al-Quran mengungkapkannya. Sehingga dari sini kita katakan bahwasanya sunnah itu ya cocok. Tidak ada pertentangan sama sekali dengan Al-Quran. Muwafiqah. Ini yang wajib kita yakini. Sehingga tidak mungkin ada sunnah yang sahihah kemudian bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sehingga hukum itu ada dan hukum itu tegak di dalam syariat Islam ini, akhwanifillah, dari apa-apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah.
Tidak bisa kita mengambil as-sunnah saja, sebagaimana pula kita tidak boleh mengambil Al-Quran saja. Tapi kedua-duanya harus diambil. Kapan saja seorang melihat adanya pertentangan secara sekilas, kok dilihat as-sunnah secara sekilas ada pertentangan dengan Al-Quran, maka wajib untuk seorang muslim menempuh jalan dalam usaha mensinkronkannya. Kalau kedua-duanya sahih dalam artian qiraah yang mutawatir, kemudian sunnah itu juga sunnah yang sahihah, maka berarti harus ditempuh jalan jama', pensinkronan antara Al-Quran dan sunnah. Karena tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Dan di antara perkara yang ditetapkan dengan Al-Quran dan sunnah ka asma'illahi wa sifatih, seperti nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Ini dibangun di atas dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Qala wa ma wasafa ar-rasul bihi rabbahu azza wa jal min al-ahadith as-sihah allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul wajib al-imanu biha kadzalik. Dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati Rabb-nya dengan sifat tersebut, yang berupa hadis-hadis yang sahih yang diterima oleh ahli hadis. Ahli ma'rifah di sini ya ahli hadis, mereka yang mengetahui ilmu hadis. Mereka menerima hadis tersebut, maka wajib untuk beriman dengannya juga. Jadi sebagaimana kita wajib beriman dengan sifat-sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran, demikian pula kita wajib beriman dan kita wajib menetapkan sifat-sifat yang ditunjukkan oleh as-sunnah yang sahihah. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa ma wasafa ar-rasul ila akhirih mubtada'un khabaruhu qawluhu wajabal imanu biha kadzalik. Nah, ini secara i'rab sehingga dengannya makna akan jelas ikhwan. Yaitu apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan berupa sifat-sifat Allah dalam hadis-hadis yang sahih, maka wajib untuk beriman juga. Tidak boleh kita tolak. Dari sini kita ketahui baik itu hadis ahad maupun mutawatir, selama sahih wajib untuk kita terima. Tidak boleh dibeda-bedakan. Ai kama yajibul imanu bima wasafa Allah bihi nafsahu fil Qur'anil Karim. Maksudnya kita wajib beriman sebagaimana sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kama wasafahu Rabbuhu azza wa jal biqaulihi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mensifati beliau dengannya, tidaklah dia yakni Muhammad berucap dari hawa nafsunya. Tidaklah dia berucap kecuali dengan wahyu yang diwahyukan. Jadi apa yang dia ucapkan, apalagi yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah dan nama-namanya, maka itu mesti dari wahyu. Dari wahyu, sehingga jadi dalil. Ya rahimakallah. Fasunnatul lati nataqa biha Rasul sallallahu alaihi wasallam wahyun min Allah. Maka sunnah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berucap dengannya itu adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan atasmu al-kitab dan al-hikmah. Fal kitabu huwal Qur'an wal hikmatu hiya sunnah.
Dan ini penafsiran yang datang dari para salaf. Ketika al-hikmah digandengkan dengan al-kitab, ikhwani fillah, maka yang dimaksud dengan al-hikmah adalah as-sunnah. Sebagaimana dalam ayat ini, wa anzalallah, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan alaika ya Muhammad, atasmu wahai Muhammad, al-kitab dan al-hikmah. Kedua-duanya munazzalun min indillah, kedua-duanya turun dari sisi Allah. Al-kitab turun dari sisi Allah, yang itu adalah Al-Quran, dan al-hikmah juga dari sisi Allah, yang itu adalah as-sunnah. Kenapa? Karena sunnah adalah wahyu. Qala fayajibul imanu bima warada fis sunnah. Cuman butuh kita bedakan sebelumnya. Sama-sama wahyu, ikhwani fillah, antara Al-Quran dan sunnah. Ada sisi perbedaan. Setelah kita lewati dahulu bahwasanya Al-Quran itu apa? Kita beribadah dengan membacanya. Muta'abbadun bitilawati. Tapi kalau as-sunnah tidak. Seorang membaca Al-Quran, sekedar membaca, ya ikhwan, dia apa? Meniatkan bacaannya itu sebagai ibadah. Dan satu hurufnya bernilai. Sedangkan as-sunnah tidak. Bahkan termasuk bid'ah seorang membaca misalnya membaca hadis, niatannya apa? Niatannya ta'abbud, untuk mendapatkan pahala dari apa? Bacaan itu tok. Misalnya an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, seterusnya. Itu niatannya adalah untuk ibadah. Seperti dia membaca Al-Quran, ini perkara yang salah. Kenapa? Karena as-sunnah kita tidak beribadah dengan hanya sekedar membacanya. Lalu sisi pahalanya di mana, ikhwan? Sisi pahalanya tatkala seorang membaca as-sunnah, yang niatannya adalah apa? Ta'allumul ilm, mempelajari ilmu, mempelajari hukum. Nah, ini bedanya. Kenapa? Karena sunnah tidak apa? Muta'abbad bitilawati. Kemudian untuk Al-Quran itu lafaz dan maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengucapkannya. Sedangkan sunnah selain yang hadis qudsi, maka apa? Lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sehingga kalau kita tahu kedua-duanya adalah wahyu dari sisi Allah, fayajibul imanu bima warada fi sunnah, la siyama fi babil i'tiqad. Maka wajib beriman dengan apa saja yang datang di dalam as-sunnah, terlebih lagi pada bab akidah. Qala ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian maka ambillah, dan apa saja yang beliau melarang kalian darinya maka berhentilah. Ayat ini termasuk ayat pokok tentang wajibnya ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini beliau yang menyampaikan. Sehingga wajib kita mengambil apa yang beliau datang dengannya, dan wajib berhenti dari apa saja yang beliau melarangnya. Juga kita tidak boleh membeda-bedakan. Kalau bab i'tiqad harus hadisnya mutawatir, sedangkan bab muamalah maupun ibadah boleh hadisnya ahad. Ini kaidah yang batil yang dimunculkan oleh ahli bidah dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka, ikhwani fillah. Tidak boleh kita beda-bedakan. Selama itu hadis sahih, baik itu ahad maupun mutawatir, wajib beramal dengannya.
Pembagian mutawatir dan ahad tidaklah didatangkan oleh orang-orang Mu'tazilah kecuali untuk menolak 6 sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam hadis-hadis yang banyak. Sebagaimana telah kita lewati dalam pembahasan ilmu hadis, asal muasal pembagian mutawatir dan ahad. Qala lakin la budda fi qabulil hadithi wal iman bihi min thubutihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini poin di antara poin terpenting dalam permasalahan kita. Yaitu apa? Akan tetapi mesti dalam penerimaan suatu hadis dan beriman dengannya mesti apa? Mesti diketahui sabitnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hadis itu sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sabit yaitu benar secara jalur periwayatan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya kalau itu berupa perbuatan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyetujuinya kalau itu berupa persetujuan. Dan istilah thubut, ikhwan fillah, nah itu mencakup yang sahih maupun yang hasan secara ilmu mustalah. Demikian pula baik itu sahih li dzatih maupun sahih li ghairi, juga hasan li dzatih atau hasan li ghairi, semuanya masuk dalam kategori istilah apa? Sabit. Jadi kita beramal dengan satu hadis dan beriman dengan apa yang ditujukan oleh suatu hadis apabila hadisnya itu apa? Sabit. Walihada qala Syekh rahimahullahu taala min al-ahadits as-sihah, dari hadis-hadis yang sahih. Ini karenanya Syekhul Islam berikan batasan ikhwan pada hadis-hadis yang sahih yang ditunjukkan padanya penetapan sifat-sifat Allah, maka wajib kita terima. Baik. Wasihahu jam'us sahih, dan sihah adalah bentuk jamak dari sahih. Wal haditsus sahih huwa ma naqalahu rawin 'adlun tamud dhabt an mithlihi min ghairi syudzudin wala illah. Dan hadis yang sahih yaitu suatu hadis yang dinukilkan oleh perawi yang adil, yang sempurna dhabtnya, sempurna hafalan yang dia miliki, dari perawi-perawi yang semisal dengannya tanpa ada syudzul, yaitu tanpa ada penyelisihan dalam riwayat maupun penyendirian dalam periwayatan. Tidak ada riwayat yang nyeleneh yang berbeda dengan riwayat perawi yang lebih kuat. Dan wala illah, tidak ada cacat padanya. Ini pengertian yang ma'ruf dalam mustalahul hadis sebagaimana telah kita ambil di pembahasan yang lalu di kitab tersendiri. Fahuwa majtama'a fihi khamsatu syurut, sehingga hadis yang sahih adalah hadis yang terkumpul padanya 5 syarat. Apa itu 5 syarat suatu hadis dikatakan sahih? Yang pertama adalatur ruwah, yang pertama perawi-perawinya harus adil. Yang dimaksud dengan adil yaitu perawi-perawi tersebut memiliki sisi ketaatan yang lebih dominan daripada sisi kefasikan. Bagaimana diterangkan bahwasanya al-adl yaitu apa? Man ghalaba alaihi ta'ah. Man ghalaba alaihi ta'ah, yaitu siapa saja yang ketaatan mendominasi padanya. Itu namanya adil. Syarat yang kedua dhabtuhum, dia memiliki dhabt. Dhabat yaitu kemampuan yang ada pada rawi, ikhwani fillah, yang berupa hafalan yang kuat atau catatan yang valid, yaitu catatan tulisan yang betul-betul apa? Terjaga. Karena dhabat ada 2 jenis, dhabtul kitab dan dhabtus sadr. Dhabat kitab yaitu dia memiliki catatan yang betul-betul lengkap, terjaga. Sedangkan dhabtus sadr yaitu dia memiliki hafalan yang kuat. Kapan saja diinginkan dan diminta untuk mengeluarkan apa yang dia hafal, dia mampu.
Ini namanya dhabtus sadr. Yang ketiga, ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Tidak boleh sanad pada suatu hadis itu terputus. Kapan saja terputus, maka mengeluarkan dia dari cakupan hadis yang sahih. Yang keempat, salamatuhu minal illah, selamat dari cacat. Tidak boleh pada hadis tersebut ada cacat yang menjadikan dia keluar dari kesahihannya. Dan cacat ini bisa berupa apa? Berupa perselisihan dalam periwayatan. Yang satu meriwayatkan secara rafa' marfu', yang satunya secara apa? Mansub. Ya. Secara mauquf. Satunya secara marfu', yang lainnya secara mauquf. Kemudian yang kelima, salamatuhu minasyudzud. Harus selamat dari syudzud, yaitu apa? Penyelisihan terhadap perawi yang lain yang lebih kuat, atau apa? Kesendirian perawi itu dalam meriwayatkan. Padahal dia tidak mampu meriwayatkan secara bersendirian. Ini namanya syudzud. Dan hadis yang seperti ini namanya hadis yang syadz. Seperti contohnya misalnya dalam masalah ibadah, hadis menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Ini tidak terpenuhi syarat sahih. Kenapa? Karena ada syudzud padanya, di mana perawi yang meriwayatkan menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud akhir, jadi telunjuk, yang dia bernama Zaidah bin Qudamah, walaupun dia seorang yang thiqah, tapi menyelisih perawi yang lain yang jauh lebih kuat dan jauh lebih banyak. Ada 12 perawi atau 13. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan ibn Uyainah, demikian pula Syu'bah. Yang cukup 3 ini saja. Seandainya cuma ada 3 itu tak, maka Zaidah bin Qudamah dihukumi syadz, apalagi masih ada 10 perawi yang lain. Ini makna syudzud, harus selamat dari syadz. 5 syarat untuk satu hadis masuk kategori hadis yang sahih. Dan yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa nifillah minal ahadits shihah, itu apa? Istilah sahih secara umum. Bukan apa? Istilah sahih yang dimaksudkan oleh ulama ahli mustalahul hadis. Kenapa? Karena di kalangan mutaqaddimin terkadang penggunaan sahih mencakup juga hadis yang hasan. Baik, mencakup pula hadis yang hasan. Jadi intinya selama hadis tersebut sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita terima. Wa qaluhu talaqaha ahlul ma'rifah ay qabilaha wa akhadha biha ahlul ilmi bil hadis. Yang diterima oleh ahlul ilm, para ahli yang mengilmui ilmu hadis. Fala ibrata bi ghairihim, sehingga tidak dianggap selain mereka, selain ahlul hadis, kalau mengatakan ini hadis sahih, tidak diterima. Karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hadis, sehingga bukan menjadi rujukan ketika dia menghukumi ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Tapi penetapan kesahihan dan tidaknya suatu hadis dikembalikan kepada ahlul ma'rifah bil hadis, atau ahlul hadis secara ringkas. Harus dikembalikan kepada mereka-mereka yang memiliki keahlian dalam ilmu hadis. Tsumma dzakara Syekhu amthilatan mimma warada fi sunnati min sifatillahi azza wa jal. Kemudian baru setelah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan menyebutkan contoh-contoh di dalam as-sunnah yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Dimulai dari sifat nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Naktahi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu